Halo semuanya, saya Indra dari Kendra Production. Kali ini saya akan coba review sebuah kamera dari Fujifilm, yaitu Fujifilm X-E2. Fujifilm X-E2 ini udah kita pakai selama hampir 3 bulan. Nah, jadi ini udah dipakai dalam beberapa event wedding ya. Kali ini saya bakal coba ngasih sedikit review apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Nah, kenapa kita pakai Fujifilm X-E2 ini untuk kebutuhan fotografer wedding? Nah, nanti kita bakal kasih sedikit penjelasannya nih, alasan-alasannya. Oke, disimak terus videonya. Jangan lupa sebelum itu subscribe, bisa juga komen dan like juga video ini kalau kalian suka. Nah, kamera Fujifilm X-E2 ini adalah buatan yang lawas. Jadi ini kamera lawas keluaran Fujifilm nih, kamera mirrorless. Ini bodinya terbilang cukup kecil ya untuk kamera yang menurut saya ini kameranya canggih banget. Nah, ini dia bodinya kecil, ringan, nyaman. Pokoknya seharian pakai kamera ini itu nggak akan pegel meskipun kita teng terus dalam satu acara wedding. Nah, alasan pertama memutuskan untuk membeli kamera X-E2 ini adalah pertama adalah masalah budget. Nah, jadi kamera ini tuh terbilang cukup murah, di kisaran 3 jutaan sampai 4 jutaan ya. Nah, ini udah discontinue ya, jadi Fujifilm itu udah nggak rilis lagi nih kamera. Jadi buat kalian yang mau beli itu harus cari yang second ya. Jadi kamera ini tuh hanya tersedia yang second. Mungkin ada beberapa toko yang masih menjual dengan grace-nya ya, kamera baru. Nah, tapi itu biasanya itu dia stok lama. Nah, untuk harganya sendiri itu yang sebelumnya sudah saya bilang itu kisaran 3 sampai 4 jutaan. Tergantung kondisi ya. Nah, kamera Fujifilm X-E2 ini biasanya selalu saya pasangkan dengan lensa 35 mm f2 dari Fujifilm ya. Nah, ini dengan lensa yang terkenal dengan autofocusnya yang cepat ini, kamera ini tuh sangat mumpuni untuk kebutuhan wedding. Nah, jadi kalian nggak usah ragu kalau misalnya berencana mau membeli kamera Fujifilm X-E2 untuk kebutuhan fotografi wedding. Selain harganya yang murah, masih dibilang terjangkau, tapi sangat-sangat mumpuni. Nah, kualitas gambarnya sendiri ini masih menurut saya ini bagus banget ya. Jadi autofokusnya juga cepat, akurat. Nah, tapi buat kalian yang mungkin baru beli kamera X-E2 ini atau mungkin yang udah punya dari sejak lama, saya sarankan untuk upgrade firmware-nya ya. Nah, firmware yang terbaru itu harus di-upgrade. Nah, ya, fungsinya itu adalah untuk menu elektronik shutternya. Nah, jadi buat kondisi jika kalian motret di siang hari dengan cahaya matahari yang melimpah, tapi kalian ingin menggunakan bukaan yang cukup besar, misalnya saya nih mau pakai f2 nih di lensa 35 ini. Nah, untuk foto siang hari f2 itu kan ISO-nya itu saya mesti pakai DR400 nih misalnya. ISO-nya kan harus tinggi tuh 800. Nah, kalau kalian pakai mechanical shutter, nah itu speednya itu hanya sampai 4000. Nah, tapi kalau udah di-upgrade itu bisa nyampe 32.000. Nah, jadi pastikan di-upgrade firmware-nya ya. Nah, itu banyak keuntungannya jika kalian mengupgrade firmware-nya ya. Nah,
si kamera XE2 ini yang sejauh saya pakai itu dia kalau di Kelvin 5000, jadi kalau misalnya WB-nya kita set di Kelvin, itu biasanya dia agak sedikit ke biruan. Nah, jadi terutama kalau misalnya si modelnya itu memakai baju putih, nah dia itu agak sedikit biru. Nah, tapi saya nggak tahu ya, kalau misalnya mungkin user yang lain memiliki pengalaman yang berbeda. Saya nggak tahu apakah ini emang dari kamera sayanya atau emang semua kamera XE2 ini seperti itu. Tapi sejauh yang saya pakai itu dia agak sedikit biru ya. Nah, tapi nggak usah khawatir, itu bisa kita akali di post processingnya. Nah, dan kemudian nih si XE2 ini nih, kalau misalnya kalian yang mau main video, nah jika memakai kamera XE2 ini, saya rasa itu jangan terlalu diharapkan ya. Meskipun si XE2 ini dia punya menu untuk video ya, jadi dia bisa ngerekord video juga dengan sampai 50 fps kalau nggak salah ya, dengan resolusinya itu udah full HD ya, 1080. Tapi saya rasa masih sangat-sangat kurang karena dia nggak ada pilihan menu videonya ya di sininya ini. Jadi kalau kalian mau menggunakan XE2 ini untuk video, dia harus di set dulu di menu. Nah, ini ada nih tombol FN nih kecil di sini. Nah, itu bisa kita set untuk sebagai record video. Nah, tapi saya pribadi sih tidak menyarankan ya, karena kamera ini untuk video kurang bagus ya kalau menurut saya pribadi. Nah, nggak tahu juga nih kalau user yang lain, apa mungkin pengalamannya beda seperti saya. Tapi buat saya pribadi untuk video itu tidak disarankan memakai XE2. Nah, untuk baterainya sendiri ini saya terbilang awet ya. Nah, karena saya punya satu kamera lagi tuh XH1 dan XT20. Baterainya jika dipakai di kamera XE2 ini itu terbilang sangat awet ya. Saya nggak tahu nih kenapa, apa mungkin karena XE2 ini belum touchscreen atau mungkin kenapa, saya nggak tahu. Yang jelas dengan baterai yang sama itu saya bisa lebih hemat jika dipakai di XE2 dibanding dengan XT20, bahkan atau mungkin dengan XH1. Kalau XH1 mungkin kalian sudah tahu sendiri kalau dia baterainya sangat-sangat boros ya. Yang seperti yang sudah saya bilang tadi, ini XE2 ini dia belum touchscreen ya. Jadi kalau kalian mengharapkan kamera touchscreen, kamera mirrorless yang touchscreen, itu jangan berharap di XE2 karena dia belum touchscreen ya. Nah, sensornya sendiri ini masih sama ya dengan kamera Fujifilm lainnya, ini masih menggunakan format APS-C ya. Nah, pokoknya kalian nggak usah ragu kalau misalnya kalian berniat mau memakai kamera Fujifilm tapi dengan budget yang cukup terbatas, kalian bisa pilih XE2 ini. Nah, si kamera XE2 ini itu bentuknya ini persegi panjang ya. Nah, ini dia masih ada tombolnya, kanan kiri atas bawahnya itu masih ada, dia belum ada joysticknya. Nah, sejauh yang saya pakai kamera XE2 ini tuh sangat-sangat enak. Nah, ini nyaman banget, kualitas gambarnya bagus. Nah, untuk settingannya sendiri nanti akan saya buatkan video khususnya ya, bagaimana saya dari Kiandra Production menyiapkan kamera XE2 ini dalam fotografi wedding. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu settingannya, nanti akan saya buatkan di video yang selanjutnya, bagaimana kita bisa memaksimalkan kamera XE2 ini. Oke, buat kalian yang mau bertanya lebih detail tentang XE2 ini, silahkan komen. Nanti tim Kiandra Production akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang kalian ajukan. Terima kasih sudah menonton video ini.